Ya Gusti, Lasmi, coba kamu lihat itu. Suamimu bukannya jalan sama kamu, malah ngegandeng janda muda. Mas Daud, kenapa dia tega melakukan ini di depan semua orang desa? Waduh, Lasmi yang sabar nak. Mbak Yu juga kaget ngeliat Daud datang sama Mbak Mila. Daud, kamu datang sama Mbak Mila. Lasmi mana? Kok nggak berangkat bareng? Oh, Lasmi tadi berangkat dulu. Mas, tehnya diminum dulu mumpung masih anget. Gimana? Masih kerasa capek bekas acara pernikahan kemarin? Masih pegal sih, Dit. Tapi begitu ngeliat senyuman kamu pagi ini, rasa capek mas langsung hilang semua. Uhuy, pagi-pagi udah manis banget nih. Pengantin baru memang beda ya. Dunianya berasa milik berdua, yang lain mah cuma ngontrak. Mbak Yusri bisa aja kan, udah kewajiban aku ngelayanin Mas Daud sebagai suami. Tenang Bayu, aku bakal jaga Lasmi baik-baik. Aku janji bakal kerja keras buat bahagiain dia dan bikin rumah tangga kita selalu harmonis. Nah, itu baru laki-laki sejati. Ingat ya Daud, Lasmi ini anak baik-baik loh. Selama kalian saling jujur dan setia, berkah pernikahan kalian bakal mengalir terus. Aku nggak butuh kemewahan kok mas. Yang penting mas jujur, selalu setia, dan gak pernah membagi hati mas buat wanita lain. Itu aja udah cukup mas buat aku. Janji deh, hati mas cuma buat kamu seorang, gak bakal ada wanita lain. Ya udah, Mbak Yu nggak mau ganggu momen romantis kalian lagi. Mbak Yu mau bawa piring ini ke belakang dulu ya. Iya Mbak Yu, terima kasih banyak ya. Mas, ayo habisin. Habis itu kita rapi-rapi lagi. Mas, istirahat dulu. Ini aku bawain air. Dari tadi kamu belum minum sama sekali. Terima kasih ya dek, tanggung banget nih, dikit lagi. Jangan diporsir dong mas. Kesehatan kamu jauh lebih penting daripada pesanan lemari ini. Iya istriku sayang, lagi pula mas kerja keras begini kan juga demi kebahagiaan kamu. Aku mah gak minta yang aneh-aneh mas. 5 tahun nikah sama kamu, aku udah merasa cukup. Mas bersyukur punya istri sesabar kamu dek. Semoga selamanya rumah tangga kita selalu rukun ya. Amin mas. Mas, itu suara mobil milik siapa ya? Kok rame banget di depan? Oh itu mobil yang bawa barang-barang rumah dek. Rumah kosong sebelah kita itu kayaknya ada yang nempatin lagi. Beneran nih ada tetangga baru. Ayo mas, coba kita intip. Boleh, yuk. Penasaran juga aku. Aduh, capeknya Mbak Ayu. Itu dus besar amat, isinya batu bata apa gimana sih? Ya Gusti, Mbak Tias, ini isinya piring sama alat dapur. Udah, kalian ini malah adu mulut. Yang penting barangnya selamat. Maaf ya semuanya, jadi repot begini. Aku jadi nggak enak sama Pak RT dan Bu Ayu. Iya, nggak apa-apa Jeng Mila. Kita warga sini mah selalu gotong royong. Permisi. Wah, ramai sekali ya di sini. Ada yang bisa aku bantu? Nah, sini Las, pas banget kamu datang. Nih, kenalin tetangga baru kita. Namanya Mbak Mila. Anggun banget kan, kayak putri keraton. Halo Mbak, aku Mila, baru pindah hari ini. Salam kenal ya Mbak. Aku Lasmi Mbak Mila. Rumah aku di sebelah. Kalau butuh bantuan apa-apa jangan sungkan ya. Nah begitu dong, Lasmi ini rajin banget Mbak Mila. Suaminya juga pengrajin kayu paling hebat di desa ini.
Wah, hebat. Pasti hidup Mbak Lasmi tenang dan bahagia ya. Suami yang pekerja keras. Ya iyalah, tapi Mbak Mila juga nggak kalah hebat, cantik-cantik, mandiri begini. Pasti nanti banyak bujang desa yang antri main ke sini nih. Ah, Mbak Tias bisa aja. Aku cuman janda muda biasa. Mau menata hidup baru aja di sini sendirian. Tapi ngomong-ngomong Mbak Mila, itu atap teras sama dalam rumah kelihatan ada yang lapuk ya. Apalagi sebentar lagi mau masuk musim hujan loh. Iya Pak RT, aku juga bingung. Semalam sempat ngeliat atapnya ada yang bocor dan kayunya rapuh. Takut roboh pas hujan. Ya iyalah, jangan bingung Mila, itu kan ada Daud. Masalah kayu dan atap bocor mah kecil buat dia. Beneran Mbak Lasmi, Mas Daud nggak keberatan nanti kalau aku minta tolong perbaiki atap rumahku? Tentu boleh dong, Mbak. Udah makin gawat ini Ud. Atap rumah Mbak Mila ternyata lapuknya makin parah. Kalau sampai kemarau ini tiba-tiba turun hujan, bisa banjir lokal itu dalam rumah. Waduh, separah itu ya Pak RT. Padahal kelihatannya dari luar masih lumayan kokoh. Iya Mas Daud, semalam aja pas ada angin kencang suaranya sudah bikin aku takut setengah mati. Ini aku buatin kopi hangat buat Mas Daud. Iya Mbak Mila, terima kasih banyak. Jadi repot-repot begini, padahal aku belum mulai ngerjain apa-apa. Halo, Ud, bawaan janda muda memang beda. Baru disodorin kopi aja, muka kamu langsung merah begitu, kayak kepiting rebus. Oh. Ah, Pak RT bisa aja bikin Mas Daud canggung. Tolong dibantu ya Mas Daud. Soalnya di desa ini aku cuma bisa berharap sama keahlian kamu. Tenang Mbak Mila, mau seberat apapun kerusakannya pasti aku selesain sampai beres. Nanti atap sengnya aku ganti semua sama yang baru ya. Nah gitu dong, gagas suaminya Lasmi ini. Ya udah, ini tangganya udah aku siapin. Kamu naik duluan Ki, biar aku yang pegangin dari bawah. Mas Daud hati-hati ya, jangan sampai terpeleset. Nanti aku bisa merasa bersalah. Aman Mbak Mila, demi keselamatan rumah kamu, dijamin paku-paku ini bakal tancap gas tanpa sisa. Udah, gak usah kebanyakan tebar pesona. Ayo cepet naik, keburu sore nanti, malah makin panas ini cuacanya. Siap Pak RT. Mas, kok belum makan juga dari tadi? Masakan favorit kamu udah dingin semua loh itu di meja. Nanti deh, aku belum lapar banget, kamu makan duluan aja. Dari tadi sore aku perhatiin kamu sibuk di depan cermin terus, Mas. Mau kemana sih pakai baju batik segala? Mau keluar sebentar, mau jalan-jalan cari udara segar. Biasanya kalau habis pulang kerja kamu langsung mandi, makan. Sekarang kok beda? Beda gimana sih dek? Kamu ini jangan berlebihan. Aku cuma mau keluar sebentar, kok malah diinterogasi. Aku khawatir Mas, kamu dari tadi liatin rumah Mbak Mila terus dari jendela. Kamu juga makin dingin sama aku. Ya ampun Lasmi, kamu mencurigai aku cuma gara-gara aku bantu tetangga sendiri. Rasa kemanusiaan kamu kemana sih? Mila itu janda baru, kasihan gak ada yang ngurus rumahnya. Membantu ya membantu Mas, tapi nggak harus sampai berubah begini. Kenapa sekarang masakan aku sama sekali nggak kamu tengok? Oh udahlah, mengalus aku debat sama kamu. Kalau pikiran kamu curiga terus, mending aku ke pos ronda. Mas, jangan pergi. Kita selesain ini dulu, kita bicara baik-baik Mas. Jangan tonton aku mau main ke pos ronda. Rame amat nih bapak-bapak. Ini aku bawain kopi biar mata kalian gak merem pas jaga malam.
Wah, Mbak Tias memang tetangga paling pengertian ya. Pengantin baru aja kalah ini mah. Pengantin baru sih perhatian pak. Tapi kalau suami yang udah 5 tahun nikah terus melipir ke rumah janda tiap malam, itu namanya apa coba? Maksud kamu apa Mbak Tias? Jangan sembarangan kalau ngomong. Aduh, sembarangan gimana ya Daud? Uang aku sendiri yang lihat dengan mata kepalaku. Tiap malam kamu ada di teras rumah Mila. Kasian tuh Lasmi sendirian di rumah. Udah, Mbak Tias jangan ribut malam-malam. Gak enak loh didengar tetangga lain. Ya biar dengar sekalian dong Pak RT, supaya orangnya sadar Daud ini makin hari makin gak jelas perilakunya. Ingat Daud, Lasmi itu istri tulus yang mendampingi kamu dari nol. Ano, kok hawa di sini jadi panas banget ya? Kamu nggak tahu apa-apa soal diet aku Mbak Tias. Aku cuma bantu tetangga yang kesulitan, jangan so tahu. Hah, niat bantu atau ada udang di balik batu? Ya udah, kita lihat aja besok di pesta panen raya. Kamu bakal jalan sama siapa? Ya Gusti, Lasmi, coba kamu lihat itu. Suamimu bukannya jalan sama kamu, malah ngegandeng janda muda. Mas Daud, kenapa dia tega melakukan ini di depan semua orang desa? Waduh, Lasmi yang sabar nak. Mbak Yu juga kaget ngeliat Daud datang sama Mbak Mila. Daud, kamu datang sama Mbak Mila. Lasmi mana? Kok nggak berangkat bareng? Oh, Lasmi tadi berangkat duluan sama Mbak Tias, Mbak RT. Ini Mbak Mila kebetulan gak ada yang nemenin, jadi bareng aku daripada jalan sendirian. Iya Pak RT, angin malam di lapangan ternyata dingin ya. Aku sampai menggigil. Nih, pakai jaket kulit aku Mila, jangan sampai kamu sakit. Mas Daud perhatian banget. Terima kasih banyak ya Mas. Jadi hangat rasanya. Astaga, di depan umum berani-beraninya lepasin jaket buat wanita lain. Padahal istrinya berdiri itu ngeliatin. Gak bisa Las, suamimu udah keterlaluan dan gak punya otak. Ayo kita samperin mereka sekarang. Iya Mbak Tias, aku nggak sanggup lagi dipermalukan kayak gini. Mas Daud, maksud kamu apa? Ngelakuin semua ini di depan warga desa? Mana harga diri aku sebagai istri kamu, Mas? Lasmi, bisa gak sih kamu jangan bikin keributan di tempat umum begini? Cuma masalah sepele loh ini. Pele kamu bilang Daud, kamu ngasih jaket kamu ke bahu wanita lain di depan istri kamu sendiri. Kamu gak punya otak ya? Mbak Lasmi, Mbak Tia, tolong jangan marah-marah begini. Mas Daud cuman kasihan sama aku, nggak ada maksud lain kok. Diam kamu, jangan sok polos di depan aku. Dari awal kamu pindah, kamu udah merusak ketenangan rumah tangga aku. Cukup Lasmi, jangan salahin Mila. Kamu yang keterlaluan, udah bikin malu aku di depan semua orang. Aku yang bikin malu kamu, Mas. Siapa yang sebenarnya mempermalukan di pesta panen raya ini, Mas? Coba kamu ngaca Lasmi, kamu itu kaku, lusuh dan sama sekali nggak bisa ngerawat diri. Beda jauh sama Mila yang selalu cantik, bersih dan anggun. Astagfirullah Daud, tega-teganya kamu bicara kayak begitu sama istri kamu sendiri di depan banyak orang. Terima kasih Mas, kata-kata kamu malam ini udah cukup membuktikan seberapa murahnya aku di depan kamu. Ayo Las, jangan sudi berdiri di dekat laki-laki yang gak tahu diri ini lagi. Kita pulang sekarang. Lasmi, minum teh dulu. Dari subuh kamu sama anyaman bambu ini terus, nanti kamu bisa sakit. Gak apa-apa Mbak Tias, malah kalau diem aja pikiran aku makin kemana-mana. Mending tangan aku sibuk kerjain ini.
Bangga aku lihat kamu bisa sekuat ini, Lasmi. Setelah kejadian semalam di lapangan, kamu bukannya terpuruk, malah langsung bangkit begini. Air mata aku udah habis, Mbak. Kata-kata Mas Daud yang menghina aku, kaku dan lusuh itu bikin aku sadar aku nggak boleh bergantung lagi sama laki-laki. Itu baru Lasmi yang aku kenal. Lagian anyaman bambu kamu ini bagus loh, Lasmi. Bunga kering yang kamu paduin di pinggirnya bikin hiasan ini jadi mewah. Terima kasih Mbak Tias. Kalau bukan karena dorongan dan bantuan dari Mbak, mungkin aku masih menangis di atas kasur sampai sekarang. Tenang Lasmi, kita buktiin ke Daud dan seluruh warga desa kalau kamu itu wanita mandiri yang berharga. Oh iya, tadi Mbak Yusri bilang kalau ada orang kota yang tertarik mau lihat hasil kerajinan kamu. Beneran Mbak? Ya ampun, aku nggak nyangka bisa secepat ini ada yang berminat. Beneran, makanya ayo kita selesain beberapa kerajinan lagi biar nanti pas pembelinya datang pilihan barangnya udah banyak. Siap Mbak Tias, ayo kita kerjain lagi. Tapi Mbak, kok aku dengar suara mobil berhenti di depan rumah sebelah ya? Iya, mobil hitam kinclong punya siapa itu? Penasaran aku, ayo kita coba intip. Akhirnya selesai juga urusan bisnis mas di kota saya. Rumah kamu di desa kelihatan makin bagus dan rapi ya. Hah, iya dong Mas Hendra. Aku kan ingin punya rumah kelihatan cantik pas Mas Hendra nyebut aku. Makanya aku minta tolong sama tukang kayu di sebelah. Tukang kayu, maksud kamu apa Mila? Aku ini bantu kamu perbaiki rumah ini. Aku kira kita ada perasaan khusus. Mas Daud, kamu ini jangan kepelet mimpi terlalu tinggi. Perasaan khusus apa coba? Aku cuma minta tolong tetangga buat benerin atap sama tembok biar rumah ini jadi layak dijual. Betul Mas Tukang, ini surat kepemilikan rumah atas nama saya dan Mila. Kebetulan hari ini juga Mila mau ikut pindah sama saya keluar kota untuk tinggal di rumah kami. Jadi selama ini kamu cuma manfaatin aku Mila. Kamu bikin aku tega nyakitin istri aku sendiri cuma demi kamu. Ya salah Mas Daud sendiri, kenapa mau-mauan kepancing? Suruh siapa mengorbankan istri demi wanita lain? Makasih ya udah renovasi gratis. Udah mau, gak usah emosi begitu. Ini ada uang tips dari saya buat ganti rugi capek. Nih, ambil. Aku nggak butuh uang kamu. Kamu berdua nggak punya hati. Ya kalau nggak mau Mas Hendra, tolong panggilin kuli angkut dong. Koper-koper besar aku ini di dalam udah siap diangkut ke bagasi mobil nih. Mas Ujang, tolong pastiin gak ada koper atau barang-barang Mila yang tertinggal di dalam rumah ya. Sudah bersih semua Pak Hendra. Koper-koper besar milik Mbak Mila udah masuk ke dalam bagasi mobil dari tadi. Mang Ujang, apa Mbak Mila benar-benar mau pergi meninggalkan desa ini sore ini juga? Iya Daud, uang Mbak Mila udah berkemas dari tadi siang. Kamu yang sabar ya, jangan disesali lagi. Makanya jadi orang itu jangan gampang kepedet sama penampilan. Mas Tukang sekarang baru berasa kan ruginya. Kamu nggak tahu apa-apa, aku udah mengorbankan rumah tangga aku demi bantu dia. Loh, wong kamu sendiri yang mau lah Daud. Mila, ayo cepat keluar sayangku, cintaku, duniaku. Keburu malam nanti kita sampai di kota. Ayo Mas Hendra, kita berangkat. Aku udah gak sabar pengen cepet-cepet sampai di rumah baru kita. Mila, tega banget kamu pergi begitu aja setelah semua yang aku korbanin buat kamu. Mas Daud, tolong ya, jangan bikin drama lagi di sini. Keputusan aku udah bulat dan hidup aku itu ada di kota bersama Mas Hendra, bukan di desa kecil ini. Udah, Mas Tukang, anggap aja di pelajaran hidup buat kamu. Mendingan sekarang kamu pulang. Diurus itu istri kamu yang udah sah daripada mengurus wanita lain. Dadah Mas Daud, makasih ya buat atap barunya. Jalan Pak Supir.
Ya Tuhan, betapa bodohnya aku. Aku buang emas demi kotoran yang gak ada harganya sama sekali. Alah, udah. Penyesalan emang datangnya sama belakangan. Mending kamu pulang, temui istri kamu sebelum semuanya terlambat. Kamu benar Mbak, aku harus pulang. Aku harus minta maaf sama Lasmi. Kamu mau apa lagi, Mas? Kau cuma mau mencaci atau membandingkan aku? Mending kamu keluar deh, aku sibuk. Enggak deh, aku mohon dengerin aku sebentar aja. Aku datang mau minta maaf. Aku sadar kalau aku udah jadi suami yang jahat dan bodoh. Minta maaf setelah semua hinaan kamu di depan warga desa, setelah kamu injak-injak harga diri aku demi wanita yang akhirnya cuma memanfaatkan kamu. Aku terbuai sama pesona semua yang hampa sampai tega melukai kamu. Aku sangat menyesal. Lasmi, tolong ampuni aku. Rasa sakit yang kamu torehkan itu dalam, Mas. Tapi aku bukan wanita yang bakal dendam selamanya. Demi kedamaian hati aku sendiri, aku udah memaafkan kamu. Beneran dek, kamu mau nerima aku lagi di rumah? Aku memaafkan, tapi bukan berarti semuanya kembali seperti dulu. Kehormatan aku nggak boleh lagi kamu sepelekan. Aku sekarang wanita mandiri yang punya arah hidup sendiri, Mas. Iya deh, apapun syarat kamu bakal Mas jalanin. Mas janji bakal berubah total dan buktiin rasa hormat Mas sama kamu tiap hari. Buktiin lewat perbuatan, Mas, bukan omongan. Sekarang hapus air mata kamu. Besok pagi ikut aku ke depan pagar. Ada hal penting harus kita pasang bersama. Baik dek, terima kasih banyak udah kasih Mas kesempatan kedua. Sedikit lagi terpasang rapi dek. Coba lihat dari agak jauh posisinya udah lurus atau belum. Udah pas itu, Mas. Kelihatan jelas dari jalanan depan. Terima kasih ya udah dibantu pasang pagi-pagi begini. Udah kewajiban Mas dek. Apapun usaha kamu sekarang, Mas bakal dukung penuh dari belakang. Mas bangga sama kamu. Wah, selamat ya Lasmi. Daud, kelihatan gagah banget itu papa nama usaha kerajinannya. Iyalah Pak RT, produknya Lasmi ini sekarang makin laris manis loh. Pesanan dari kota aja sampai antri panjang. Alhamdulillah Mbak Tias, Pak RT. Semua ini berkat doa dan bantuan dari tetangga-tetangga yang selalu ada buat aku. Rumah sebelah akhirnya sepi lagi ya. Gembok hitamnya udah terpasang. Ditinggal begitu aja sama pemilik barunya. Biarin aja kosong lagi Pak RT, malah bagus. Desa kita jadi adem dan tenang kembali tanpa ada drama yang aneh-aneh. Biarlah rumah itu kosong jadi pengingat buat aku Pak RT. Pengingat kalau ketulusan istri itu paling berharga yang gak boleh aku sisain lagi. Masa lalu biar jadi pelajaran buat kita berdua ya, Mas. Yang penting sekarang kita tatap masa depan dengan rasa saling menghargai. Itu baru mantep. Ayo demi merayakan lembaran baru ini, Lasmi yang traktir kita kopi hangat pagi di teras.